Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Igustia Putu Oktariani, absen 4, dan kemudian teman saya, Fitria Sofiani, absen 5, Made Sumardiani, absen 8, dan Nikomang Julia Maharani, absen 11. Materi yang kami bahas yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Adapun 6 pokok-pokok pembahasan yaitu yang pertama, pola asuh orang tua, yang kedua, lingkungan sekitar, yang ketiga, nutrisi dan gizi yang diberikan, yang keempat, permainan dan tontonan, yang kelima, hiburan dan rekreasi, dan yang terakhir, eksplorasi. Materi yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Fitria Sofiani. Jadi di sini saya akan membahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Sejak dini, anak-anak yang mengalami berbagai macam masalah psikologi, seperti takut bertemu dengan orang lain, tidak percaya diri, dan mudah merasa takut dan khawatir, serta berbagai masalah lainnya. Pola asuh orang tua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan dari segi mental, fisik, sampai kecerdasan intelijensi. Bila para ibu cukup memperhatikan dengan perkembangan anak, mereka akan mencoba memberikan stimulus yang positif, seperti misalnya memastikan akan mengetahui dan memahami penggunaan waktu antara waktu bermain dan waktu belajar. Jika si kecil masih berusia 0-2 tahun, ibu dapat berusaha dan dapat memberikan stimulus kreatif untuk merangsang kecerdasan otak anaknya dengan memperdengarkan anak pada musik-musik klasik yang bermanfaat untuk pertumbuhan otak kreatif dan emosional anak. Jadi para ibu yang peduli pada masa kecerdasan anaknya akan mencari tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anaknya. Jadi pokok pembahasan yang kedua yaitu faktor lingkungan sekitar. Seperti apa yang telah dibahas sebelumnya, bahwa lingkungan sekitar tumbuh kembang anak memiliki peran pada masalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini, di mana anak-anak yang sejak dini ditinggalkan di lingkungan yang kurang sehat, seperti diantaranya penjudi dan minum-minuman keras dan lain sebagainya, akan menganggap lingkungan itu seperti merupakan dunia yang biasanya baginya hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh negatif dan menghalangi masa depannya anak-anak. Membutuhkan orang dewasa untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk jika anak dikeluarkan dari lingkungan buruk ini. Mereka akan terus mengiranya gaya hidup yang buruk adalah yang paling tepat untuk mereka. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Julia. Untuk pemateri, saya persilahkan. Baiklah, faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak yang selanjutnya itu adalah nutrisi dan gizi yang diberikan kepada anak. Tubuh yang mendapatkan nutrisi dan gizi yang baik senantiasa sehat dan dapat tumbuh dengan optimal.
Anak-anak yang mendapatkan cukup perhatian dalam hal nutrisi dan gizi bisa terhindar dari masalah kekurangan gizi hingga masalah kesehatan lainnya. Setidaknya mereka tidak gampang sakit sehingga mereka bisa fokus belajar untuk menjadi cerdas dan berkembang menjadi orang sukses. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi sangat perlu untuk diperhatikan setiap harinya. Bahkan nutrisi dan gizi bukan hanya masalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, tetapi juga menjadi fokus yang mempengaruhi perkembangan manusia secara umum dari kacamata medis. Anak yang sehat merupakan anak yang sehat secara jasmani dan rohaninya. Untuk menjaga kesehatan jasmani anak harus memenuhi kebutuhan nutrisinya, lengkapi dengan makan makanan sehat sehingga proses pembentukan sel saraf dan otak dapat terjadi dengan sempurna. Makanan yang dibutuhkan anak biasanya seperti susu, buah, sayuran, ikan, dan daging. Jadi materi 4 itu tentang permainan dan tontonan. Jadi ada berbagai macam permainan dan tontonan yang mempunyai peran terhadap faktor yang mempengaruhi pengembangan pada anak. Hal ini dikarenakan permainan dan tontonan dapat memberikan pengaruh kepada kecerdasan pikiran dan visual anak. Bila sejak dini anak mendapatkan rangsangan pertumbuhan otak melalui permainan dan tontonan yang lolos standar seperti Lego, catur, ular tangga, dan sempoa dan lain-lain. Serta tontonan positif seperti film-film bertema edukasi, maka syaraf-syaraf otak pada anak tersebut mengembangkan kemampuan sistem memori visual. Kecerdasan pada anak, berbahasa dan lain-lain sebagainya, tentu ini akan lebih baik daripada yang tidak diberi stimulasi sama sekali. Hal-hal ini seperti ini sering disinggung dalam berbagai jurnal mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada perkembangan anak. Yang kelima itu ada faktor hiburan dan rekreasi. Jadi, faktor yang mempengaruhi pengembangan anak berikut adalah perasaan yang berbahagia. Hal ini bisa diperoleh dari hal-hal sederhana seperti rekreasi. Bentuk rekreasi pun tidak harus didapatkan dengan harga yang mahal. Rekreasi seperti mengajak anak melihat pemandangan sekitar di rumah, pemandangan alam yang hijau, pegunungan, atau hal sederhana seperti mengajak anak-anak memasak bersama, serta pergi ke pusat bermain sudah merangsang berbagai otak pada anak. Perasaan bahagia pun anak-anak bisa dan ibunya mengajak anak-anak ke kebun binatang atau ke taman. Jadi, faktor yang mempengaruhi pengembangan anak berikut adalah perasaan yang berbahagia. Hal ini bisa diperoleh dari hal-hal sederhana seperti rekreasi. Bentuk rekreasi pun tidak harus didapatkan dengan harga yang mahal. Rekreasi seperti mengajak anak melihat pemandangan sekitar di rumah, pemandangan alam yang hijau, pegunungan, atau hal sederhana seperti mengajak anak-anak memasak bersama, serta pergi ke pusat bermain sudah merangsang berbagai otak pada anak. Perasaan bahagia pun anak-anak bisa dan ibunya mengajak anak-anak ke kebun binatang atau ke taman bermain yang mengajarkan
beragam informasi sebagai mendidik pada anak. Anak yang memiliki masa kecil yang bahagia memiliki harga hidup yang lebih tinggi daripada yang tidak. Mereka juga akan lebih berpeluang besar terhadap dari stresnya. Jarang dari anak-anak yang mengalami masa kecil berbahagia bisa mengalami depresi, sebab mereka memiliki kekuatan ingatan atau memori bahagia yang bisa membangkitkan semangat hidup mereka lagi ketika sedang mengalami masalah. Oleh karena itu, rekreasi menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Ibu perlu memperhatikan proporsi kehadirannya dalam kehidupan anak-anak. Rekreasi juga tidak boleh berlebihan, karena jika terlalu sering memberikan hal yang diinginkan anak-anak, ini akan menjadi bumerang di mana anak jadi manja dan menganggap ibu akan memberikan apapun yang diinginkan. Jika anak tersebut ingin mainan seperti jalan-jalan, seperti itu contoh-contohnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari materi 4 dan 5. Yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Mengapa eksplorasi menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak? Jawabannya karena kebiasaan eksplorasi akan membiasakan anak untuk mengetahui dan mengenali lingkungannya. Dengan ini akan memiliki kemampuan menyimak yang tinggi yang akan membantunya bersosialisasi dengan lebih mudah. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ini memiliki peran penting dalam perkembangan emosional dan spiritual anak yang berkorelasi dengan kemampuan membedakan antara hal baik dan hal buruk ke depannya. Kebiasaan eksplorasi juga akan membantunya mampu menghadapi masalah alih-alih mengeluh atau bergantung pada orang lain. Dan contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut, kegiatan eksplorasi anak bermain tanah dan pasir. Permainan ini justru akan membuat anak-anak menjadi lebih kreatif karena dengan adanya pasir tersebut, mereka dapat membentuk berbagai macam bangunan dan model-model lainnya. Ini tentu akan meningkatkan perkembangan visual pada anak. Di samping membuat berbagai macam model bentuk, orang tua juga bisa meletakkan pasir di atas media kayu, sehingga anak-anak dapat menulis di atasnya lalu membacanya dengan suara nyaring. Contoh kegiatan eksplorasi anak yang satu ini pasti dianggap sangat menyenangkan oleh anak-anak. Jadi kesimpulannya dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, jadi di mana pola asuh orang tua itu sendiri yang mempengaruhi perkembangan anak, baik dari segi mental, fisik, sampai dengan kecerdasan intelijensi. Bahwa lingkungan sekitar tumbuh kembang anak memiliki peran penting pada masalah faktor yang mempengaruhi anak usia dini. Di dalamnya di mana bahwa nutrisi dan gizi mempengaruhi pertumbuhan anak, tetapi juga faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia secara umum. Pakar psikologi anak juga menyebutkan anak yang mendapatkan stimulus, kecerdasan intelijensi, spiritual, dan emosional melalui permainan dan tontonan positif yang memiliki peluang hidup sukses yang tinggi, secara lebih mampu untuk mengatasi masalah sehingga mereka terhindar dari depresi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah perkataan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.